Ya, kita kembali lagi ke materi kinematika terkait dengan hukum Newton dan aplikasinya. Bagian pertama yaitu akan saya jelaskan tentang pengertian hukum Newton, di mana hukum Newton ini terdiri dari 3 hukum. Hukum pertama Newton akan berbicara tentang kelembaman. Yang bunyi dari hukum pertama Newton yaitu setiap benda yang dalam keadaan diam atau bergerak dengan kelajuan konstan memiliki resultan gaya sama dengan 0, kecuali ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, jadi pada hukum pertama Newton, tadi di bunyinya sudah dijelaskan, jika bendanya itu diam atau V-nya konstan, maka resultan gaya atau sigma F-nya itu akan sama dengan 0. Nah, ini mengapa demikian? Karena jika diam, resultan gayanya antara resultan gaya di sumbu X dan sumbu Y jika dijumlahkan itu akan sama dengan 0. Dan jika kecepatan konstan, benda tersebut tidak memiliki percepatannya akan sama dengan 0, maka resultan gayanya sigma F-nya akan sama dengan 0. Lanjut untuk hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton ini berbicara tentang benda yang bergerak dengan percepatan tertentu. Nah, untuk rumusannya, sebelum ke rumusannya kita bicara tentang bunyinya dulu. Hukum kedua Newton berbunyi, percepatan dari suatu benda akan berbanding lurus dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Jadi untuk percepatannya benda itu akan sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding lurus dengan masanya. Di sini bisa kita tarik kesimpulan rumusannya yaitu sigma F akan sama dengan M dikalikan A, di mana M itu adalah massa dengan satuan kilo, lalu A itu adalah acceleration atau percepatan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, di mana F itu adalah force atau gaya, satuannya adalah Newton. Yang terakhir yaitu adalah hukum ketiga Newton, di mana hukum ketiga Newton kita berbicara tentang aksi reaksi, gaya aksi reaksi. Jika ada aksi yang dikeluarkan, maka akan ada reaksi yang terjadi. Nah, di sini untuk hukum ketiga Newton berbunyi, jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tapi arahnya berlawanan. Di sini ada kata-kata arah yang berlawanan, maka jika besarnya gaya aksi dan reaksi itu sama, mereka akan berbeda untuk arahnya. Jadi jika sigma F aksi itu sama dengan sigma F reaksi, di sini ada tanda minus. Jadi ada berlawanan arah begitu ya. Contohnya bisa kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kalau memukul tembok. Nah, jika kita memberikan gaya pada tembok, maka tembok juga akan memberikan gaya terhadap kita sebesar gaya yang kita berikan. Semakin keras kita memukul tembok, maka akan semakin sakit tangan kita, gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal untuk hukum Newton. Sebuah mobil berjalan dengan kecepatan 20 meter per sekon, direm dengan gaya 500 Newton. Jika massa mobilnya 1 ton, maka kecepatan mobil setelah 8 sekon adalah titik-titik. Nah, di sini kata kuncinya, bagaimana kita bisa menggunakan persamaan dari ketiga hukum tersebut, itu baca dari soal ini. Di sini kata kuncinya yaitu mobil berjalan. Jika ada kata-kata berjalan, berarti benda tersebut bergerak. Jika benda tersebut bergerak, maka mempunyai percepatan. Berarti
soal ini kita menggunakan persamaan dari hukum 2 Newton, di mana hukum 2 Newton tadi persamaannya bisa kita lihat sigma F akan sama dengan M kali A. Nah, kita bisa nanti menggunakan rumus ini untuk mengerjakan soal. Penyelesaiannya kita tulis dulu yang diketahui apa saja. Yang diketahui tadi kecepatan awalnya di sini 20 meter per sekon. Sudah ya. Lalu gayanya 500 Newton. Gayanya masukkan F sama dengan 500 Newton. Massa mobil 1 ton, M sama dengan 1 ton. Jangan lupa ton dijadikan kilogram dulu. Lalu waktunya yang dicari adalah waktu kecepatan mobil terakhir setelah 8 sekon. Waktunya di sini adalah 8 sekon. Dan yang dicari adalah VT. Nah, tadi karena mobilnya memiliki percepatan, maka kita masukkan dengan hukum 2 Newton persamaannya, masukkan di sini. Sigma F itu sama dengan M kali A, di mana F-nya adalah 500 Newton, masukkan 500 Newton. Lalu masanya 1000 kilo, masukkan 1000 dikali A percepatannya, karena percepatannya belum kita ketahui ya. 500 sama dengan 1000 A, di mana nanti A itu sama dengan 500 dibagi 1000. Hasilnya adalah 0,5 meter per sekon kuadrat. Oke, ketika kita sudah mengetahui percepatannya, lanjut kita mencari VT-nya. Bagaimana mencari VT-nya? Itu menggunakan rumus dari GLBB, di mana VT sama dengan V0 minus AT. Kenapa di sini minus? Karena di situ melakukan perlambatan. Tadi di kata-katanya di awal sudah disebutkan bahwa direm. Direm berarti melakukan perlambatan. Jika melakukan perlambatan, maka V0 ini akan dikurangi percepatan dikali waktunya. Masukkan tadi V0-nya adalah 20, lalu percepatannya 0,5, dikalikan waktunya tadi diketahui 8 sekon. Hasilnya adalah 20 dikurangi 4 sama dengan 16 meter per sekon. Mudah ya? Jadi kecepatan akhir dari mobil itu tadi adalah 16 meter per sekon. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, berkaitan dengan aplikasi hukum Newton pada gerak benda. Di sini ada beberapa aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin di bagian pertama ini akan saya jelaskan untuk 4 aplikasi dulu ya. Tiga aplikasi dulu. Yang pertama ada di bidang datar licin. Bila bidang datarnya ini licin, maka untuk sigma F X-nya akan sama dengan 0, karena bendanya itu meluncur aja gitu. Jadi bendanya akan bergerak aja begitu. Jadi tidak ada gaya yang melawan, tidak ada gaya geseknya, maka sigma Fx-nya akan sama dengan 0 dan sigma Fy juga sama dengan 0. Karena kalau bidang datar licin berarti benda ini akan mengikuti hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton. Kalau bendanya bergerak dengan kecepatan konstan kan maka tidak memiliki percepatan. Jadi benda yang di bidang datar licin ini menggunakan hukum pertama Newton, di mana sigma F-nya akan sama dengan 0. Di sini untuk sumbu Y, di sini kita lihat ada gaya N, gaya normal dan gaya berat. Sedangkan gaya normalnya ini ke atas panahnya dan gaya beratnya ke bawah. Maka yang ke atas itu nilainya akan positif. Dan yang ke bawah nilainya akan negatif. Nah, sigma F pada sumbu Y ini berarti adalah N, gaya N, dikurangi gaya W, gaya berat. Maka jika dipindah ruas, N akan sama dengan W-nya. Sedangkan gaya berat rumusnya adalah M dikalikan gravitasi.
Yang kedua ada gerak benda pada bidang datar kasar. Nah, untuk bidang datar kasar, di sini kita akan menemui gaya gesek yang melawan arah gerak benda. Jadi melawan gaya pada benda. Fs ini adalah friction, di mana friction itu rumusnya adalah konstanta gesek dikalikan gaya normalnya. Ini adalah rumus dari gaya gesek. Oke. Nah, untuk bidang datar kasar, bendanya kan bergerak, maka ini mengikuti hukum 2 Newton. Di mana sigma F itu akan sama dengan M kali A. Nah, di sini kita lihat dulu pada sumbu X. Di sumbu X ini yang bergerak adalah gaya dan gaya gesek. Jadi berlawanan arah, maka F dikurangi gaya gesek itu sama dengan M dikalikan A, di mana F tetap dikurangi ini tadi gaya gesek, rumusnya adalah mu dikalikan N, konstanta dikali gaya normal, itu dimasukkan, sama dengan massa dikalikan percepatan. Ini adalah rumusan dari benda yang bergerak pada bidang datar kasar untuk sumbu X. Nah, sedangkan untuk sumbu Y-nya, karena di sini sumbu Y itu sama dengan 0, hanya ada 2 benda, jadi N dikurangi W itu sama dengan 0, maka N-nya akan sama dengan W sama dengan massa dikali gravitasi. Ini untuk apa fungsinya? Untuk dimasukkan ke rumus ini tadi, ini kan dicari N-nya. Nah, N-nya ini adalah massa dikalikan gravitasi, massa benda dikali gravitasi. Kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal, ada sebuah benda yang massanya 800 gram, itu didorong dengan gaya konstan sebesar 4 Newton pada bidang datar kasar. Jadi di situ ada kata-kata kasar. Dengan koefisien geseknya sama dengan 0,4, maka percepatan balok adalah, berarti ini yang ditanyakan adalah A ya. Nah, kita tulis dulu diketahuinya massa bendanya 800 gram, yaitu 0,8 kilo. Jangan lupa satuan internasionalnya, jadi untuk massa itu jadikan ke kilo dulu, 0,8 kilo. Gayanya 4 Newton, dan konstanta geseknya adalah 0,4. Sedangkan kita diminta untuk mencari percepatannya. Nah, tadi karena menggunakan hukum 2 Newton, maka tinggal dimasukkan di sini sigma Fx-nya itu sama dengan M dikalikan A. Untuk Fx-nya sendiri, sigma Fx-nya tadi ada F dikurangi friction, masukkan F-nya 4. Friction sendiri adalah konstanta dikalikan gaya normal, massanya 0,8 dikalikan A percepatannya. Kita bisa mencari gaya normalnya ini dengan rumusan dari sigma Fy. Sigma Fy-nya sama dengan 0, maka gaya normal itu akan sama dengan W benda. Jadi masukkan 0,8 dikali 10. Jika gravitasinya tidak diketahui, maka kita menggunakan gravitasi yang umum ya. Percepatan gravitasi yang umum adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini gaya normalnya berarti sama dengan 8 Newton. Tinggal dimasukkan lagi ke sini. N-nya sama dengan 8. Berarti 0,4 dikali 8 sama dengan 3,2. 4 dikurangi 3,2 adalah 0,8. Ini kita pindah ruas, 0,8A sama dengan 0,8, maka percepatannya kita dapatkan 0,8 dibagi 0,8 sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Begitu ya. Selanjutnya aplikasi hukum Newton yang terakhir yang saya jelaskan di part ini, yaitu ketika benda berada di dalam lift. Nah, ini kita bisa lihat gambarnya di sini. Ketika benda ada di dalam lift, maka ada gaya-gaya yang bekerja di situ adalah gaya normal dan gaya berat.
Nah, di mana kalau di sini ada gaya normal ke atas, gaya berat ke bawah, maka kalau bendanya diam, lift ini diam, maka N-nya itu akan sama dengan W, sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, sekarang jika liftnya dipercepat ke atas dan ke bawah, bagaimana? Nah, jika dipercepat ke atas, maka percepatannya ini arahnya ke atas. Jadi, yang gayanya itu ke atas akan searah dengan percepatan. Di sini kalau bendanya bergerak maka punya percepatan. Kita menggunakan hukum 2 Newton. Di mana hukum 2 Newton itu adalah sigma F sama dengan M kali A. Di sini tidak ada sumbu X yang bekerja, hanya ke atas ke bawah, jadi hanya sumbu Y. Di mana sumbu Y itu di sini diwakili oleh gaya normal dan berat benda. Yang ke atas searah dengan percepatan benda itu adalah gaya normal positif, dan yang berlawanan adalah gaya berat, jadi negatif di sini. N dikurangi W sama dengan M dikali A, massa dikali percepatan. Maka jika kita mencari N-nya itu akan sama dengan W plus M dikali A. Ini adalah rumusan untuk lift yang bergerak dipercepat ke atas. Nah, ini jika bergerak ke atas. Nah, sedangkan yang bergerak dipercepat ke bawah, kita lihat dulu untuk percepatannya ini arahnya ke bawah. Jadi yang searah dengan percepatan ini adalah W-nya, gaya beratnya. Jadi tinggal dimasukkan ke sigma Fy sama dengan M kali A, karena yang positif adalah W-nya. Jadi W-nya positif dikurangi gaya normal. Karena tadi kenapa kok positif? Karena W-nya searah dengan arah percepatan ke bawah. Sama dengan M kali A. Jadi kita tinggal mencari N-nya ini akan sama dengan W dikurangi M kali A. Gitu ya. Ini adalah rumusan dari lift untuk dipercepat ke atas dan dipercepat ke bawah. Kita lanjut ke contoh soal berkaitan dengan lift. Jika ada sebuah benda bermassa 60 kg berada di dalam lift yang bergerak ke bawah. Ingat, ini adalah kata kuncinya. Dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat, jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka gaya normal permukaan bawah benda dengan lantai pada lift yaitu titik-titik. Berarti yang ditanyakan yaitu adalah N. Dimana kita ketahui dulu, kita tuliskan diketahuinya, masanya di situ adalah 60 kg, M-nya 60 kg, percepatannya tadi 3 meter per sekon kuadrat. Jadi ini kalau digambarkan seperti ini percepatannya ke bawah ya, karena dia turun. Dan gravitasinya 10, yang ditanyakan adalah N-nya. Tadi untuk benda yang dipercepat ke bawah, rumusan N-nya adalah W dikurangi massa dikali percepatan. Maka kita masukkan di sini. N sama dengan W dikurangi massa kali percepatan. Tinggal dimasukkan, W-nya adalah massa dikali gravitasi. Masanya 60 dikali gravitasi 10, 600 ya. Dikurangi massa dikali percepatan, di mana percepatannya 3. 60 dikali 3 sama dengan 180. Maka hasilnya adalah 600 dikurangi 180 yaitu 420 Newton. Jadi gaya berat dari lift tersebut, gaya normalnya dari lift tersebut yaitu 420 Newton. Nah, sekian penjelasan dari saya. Untuk part selanjutnya akan berbicara tentang aplikasi pada hukum Newton yang di bidang miring dan pada katrol, begitu ya. Terima kasih.